Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal teknis penilaian situasi kerja sederhana atau SJT yang Bapak Ibu kenal juga dengan soal observasi diri. Ini khusus bagi Bapak Ibu guru yang akan melamar di guru ya, baik guru SD, SMP, SMA, karena soalnya nanti bentuknya adalah dalam situasi kerja Bapak Ibu guru itu seperti apa. Nah, ini untuk prioritas 2 dan 3, kita akan bahas tentang efektivitas pembelajaran dan kenyamanan belajar. Baik, semua soal yang kita bahas, Bapak Ibu, itu berdasarkan teori pada indikator kompetensi yang berdasarkan kepada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, dan khusus pada video kali ini kita akan bahas pada soal teknis, yaitu terkait dengan pembelajaran dan kenyamanan saat belajar, begitu juga efektivitas pembelajaran. Nah, selain itu juga Bapak Ibu Guru, kita dasarkan soal-soal yang kita bahas itu berdasarkan di guru pppk.kemendikbud.go.id. Silahkan Bapak Ibu Guru bisa cek melalui sumber yang telah kami sediakan di sana. Kemudian, soalnya nanti bentuknya bagaimana sih? Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang ex-THK 2 dan Bapak Ibu Guru yang minimal mengajar di sekolah itu 3 tahun, nah, oleh sebab itu Bapak Ibu nanti bentuk soalnya adalah teknis penilaian situasi kerja sederhana. Oleh sebab itu kenapa di thumbnail atau di judul dari video kami itu menyatakan tentang teknis penilaian situasi kerja sederhana. Jadi itu dasarnya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita akan bahas soal yang pertama. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah titik-titik. Apakah A. Menjelaskan materi yang belum dipahami terus-menerus, B. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, C. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, D. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, E. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan sesuai dengan kesulitannya. Baik, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, maka pada dasarnya ketika kita menemukan orang yang kesulitan, maka wajib untuk kita apa, Bapak Ibu Guru? Saya yakin Bapak Ibu Guru bisa menjawabnya, yaitu wajib untuk kita bantu. Inilah dasarnya untuk menjawab dari soal ini. Nah, kalau kita lakukan skimming Bapak Ibu Guru, di sini yang ada kata membantu hanya di pilihan jawaban E, yaitu membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan sesuai dengan kesulitannya. Nah, maka nanti jawaban yang paling tepat itu Bapak Ibu Guru ada pada E, yaitu membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan sesuai kesulitannya. Maka nanti poin yang ini Bapak Ibu Guru yaitu poinnya adalah 5. Seperti tadi yang kami katakan, ketika Bapak Ibu Guru menemukan siswa yang mengalami kesulitan, maka kita sebagai guru yang memiliki tanggung jawab pedagogi di sana wajib untuk membantu siswa tersebut memahami pembelajarannya. Kita bantu sesuai dengan kesulitan yang ia hadapi. Itulah tugas kita sebagai guru. Kemudian untuk yang A, menjelaskan materi yang belum dipahami terus-menerus. Nah, kalau kita menjelaskan secara terus-menerus tanpa pengubahan metode mengajar, tanpa memperbaiki cara pembelajaran, tanpa mencari kesulitan siswa tersebut, maka itu langkah yang salah, Bapak Ibu. Maka ini poinnya nanti tidak 5. Maka ini kita eliminasi saja. Yang B, mengulangi kembali bahan yang diajarkan. Ini sama dengan yang A. Maka ini nanti poinnya mirip-mirip Bapak Ibu guru ya. Yang C, memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. Nah, ini juga poinnya nanti pasti rendah sama seperti A, B, C. Kalau yang D, memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, ini mungkin saja poinnya juga rendah Bapak Ibu guru. Jadi kalau kita lihat dari pilihan jawaban ini, kalau kita urutkan skornya, maka nanti yang
4 itu yang A, Bapak Ibu Guru, kemudian yang B juga itu nanti 3, dan 2 dan 1 itu di antara C dan D. Maka di sini poin yang paling tinggi ada pada pilihan E. Baik Bapak Ibu, kami informasikan bahwa kami membuka program Bimbel P3K Guru khusus untuk formasi P2 dan P3, bukan untuk formasi P4 ya Bapak Ibu. Nah, nanti formasi P2 dan P3 kita akan bahas soal teknis situasi kerja sederhana (SJT) ataupun juga observasi diri. Kemudian juga ada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nanti Bapak Ibu guru akan kami berikan fasilitas 10 pertemuan, kemudian gratis 3 tryout soal terakurat, 10 video rekaman bimbel, gratis handout file soal dan pembahasan. Jadi nanti Bapak Ibu guru cukup hanya membayar sekali saja. Untuk paket 1 itu nanti 180, paket 2 nanti 130.000. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu guru, untuk paketnya nanti ambil tergantung kebutuhannya saja. Kemudian Bapak Ibu, untuk cara pendaftaran, silakan Bapak Ibu ketik daftar PPK, kirim ke WA di 081 803 358 023. Pendaftaran terakhir nanti pada tanggal 11 Oktober tahun 2023. Pelaksanaan 11 sampai 21 Oktober 2023. Baik, kita akan lanjutkan ke soal kedua Bapak Ibu guru, ini masih tentang soal teknis. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah titik-titik. Apakah A. Datang di sekolah sebelum pembelajaran, B. Mengajar pada mata pelajaran dengan baik, C. Membangun semangat kekeluargaan, D. Melengkapi sarana dalam pembelajaran, E. Peserta didik diistimewakan perlakuannya. Baik Bapak Ibu, kita akan cari kata kunci dari soal ini, yaitu terkait dengan sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik. Nah, inilah ya, yang penting itu adalah lingkungan ramah Bapak Ibu guru, atau lingkungan yang nyaman digunakan untuk siswa-siswi belajar ya. Nyaman di sini yang paling penting ya, nyaman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun kondisi yang terkait dengan lingkungan yang ramah. Bagaimana kita membangunnya? Nah, sebagai guru itu apa tindakan kita? Kalau yang A, datang di sekolah sebelum pembelajaran. Nah, datang di sekolah di pembelajaran ini Bapak Ibu guru, nanti poinnya itu tidak terlalu tinggi. Maka yang A ini kita eliminasi saja Bapak Ibu guru. Kemudian yang B, mengajar mata pelajaran dengan baik. Nah, ini nanti poinnya di atas 1 dan 2 Bapak Ibu guru ya, maka ini kita simpan saja. Kemudian yang C, membangun semangat kekeluargaan. Nah, karena di sini Bapak Ibu guru terkait dengan membangun lingkungan yang ramah, yang terkait dengan perbedaan. Nah, ini juga Bapak Ibu guru menjadi kata kuncinya. Bagaimana agar perbedaan-perbedaan itu tidak terlalu terlihat Bapak Ibu guru? Maka nanti yang harus kita lakukan adalah membangun semangat kekeluargaan. Itulah yang paling penting agar perbedaan-perbedaan dari siswa-siswi kita itu tidak terlalu terlihat. Maka jawaban yang paling tepat di sini poinnya 5 adalah jawaban yang C. Yang D, melengkapi sarana dalam pembelajaran, ini tidak terlalu terkait dengan perbedaan. Jadi tekanan utamanya di sini adalah perbedaan. Tetapi kalau terkait dengan lingkungan yang ramah, ini tepat Bapak Ibu guru ya. Tetapi tidak terlalu terkait dengan perbedaan. Yang E, peserta didik diistimewakan perlakuannya. Ini yang paling rendah nanti poinnya Bapak Ibu guru ya. Kalau kita terlalu mengistimewakan siswa, maka nanti ini akan menimbulkan dan memperlihatkan perbedaan yang sangat jelas, maka jawaban E itu nanti poinnya paling rendah Bapak Ibu guru. Baik, itu ya untuk soal yang kedua ini. Kita sekarang bahas bonus soal wawancaranya, Bapak Ibu. Kalau soal wawancara di sini tentang apabila diangkat menjadi pegawai ASN PPPK, Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Apakah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju? Nah, Bapak Ibu guru, sebagai kita adalah abdi negara,
yang diberikan nanti jaminan untuk hidup, jaminan kesehatan, jaminan penghasilan, maka nanti Bapak Ibu Guru dimanapun ditempatkan pasti akan dijamin tiga hal tersebut. Pertama, penghasilan, kesehatan, dan juga keluarga Bapak Ibu Guru akan dijamin nanti. Apa jaminannya? Misalkan tunjangan, kemudian kesehatan juga akan ditanggung di keluarga Anda. Nah, itulah yang paling penting Bapak Ibu Guru menjadi ASN itu walaupun kita disebutkan sebagai abdi negara, tetapi kita akan dijamin kehidupan kita. Nah, walaupun jaminan tersebut ya kembali lagi dimanapun kita ditaruh pasti dijamin. Nah, maka ketika kita ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, maka kita harus sangat setuju di sini. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Maka di sini 4 poinnya, 3, 2, 1. Nah, baik Bapak Ibu, nanti kita akan lanjut pada soal observasi diri di part ke-27 ya. Nanti kita akan lanjutkan ke sana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.